Saudara, 48 orang jemaah haji di Malang, Jawa Timur terdampak sistem syarikah yang diterapkan pemerintah Arab Saudi pada tahun ini. Mereka harus berangkat terpisah dari rombongan mereka. Kasih penyelenggara haji dan umroh Kementerian Agama Kota Malang, Subhan, menyatakan 48 orang jemaah haji terdampak sistem syarikah telah dikumpulkan untuk diberi pemahaman. Dari 48 orang yang terdampak syarikah, ada suami istri dan warga lansia serta pendampingnya yang terpisah. Jemaah haji lansia akhirnya menunda keberangkatan. Kementerian Agama Kanwil Provinsi Jawa Timur mengupayakan jemaah haji yang terpisah tetap digabungkan dengan rombongannya meski berbeda syarikah, khususnya jemaah yang butuh pendampingan. Kanwil Provinsi Jawa Timur dalam hal ini berusaha untuk segera menata, menyatukan kelompok-kelompok jamaah haji yang tidak sesuai dengan syarikah yang paling banyak. Sejak di tanah air Jawa Timur ini, sebelum keberangkatan kita tata sedemikian rupa agar jamaah itu jadi satu dengan dengan syarikah yang beda itu. Jadi satu itu dalam pengertian begini, ada jemaah yang ikut di Kota Malang, keluarga misalnya ya, anak dengan orang tua, dia mendampingi orang tuanya, maka ini diusulkan untuk digabungkan. Demikian juga pendampingan lansia. Kementerian Agama Republik Indonesia merespons ada perbedaan dalam penyelenggaraan haji tahun ini atau syarikah dalam hal pelayanan jemaah. Tahun ini Kementerian Agama bekerja sama dengan 8 syarikah atau penyedia layanan haji di Arab Saudi dari sebelumnya hanya 1 syarikah. Hal ini yang memungkinkan adanya perubahan dalam sistem pelayanan terutama saat pelaksanaan puncak haji nanti. Kita penyediaan layanan haji bagi jamaah kita di Arab Saudi dilakukan oleh 8 syarikah penyedia layanan. One kloter, one syarikah. Itu idealnya begitu. Namun karena sejumlah dinamika teknis ya menjelang keberangkatan seperti ya keterlambatan visa, perubahan manifest keberangkatan, serta sinkronisasi data penerbangan, ada beberapa kloter dengan jemaah yang berasal lebih dari 1 syarikah. Ini tidak bisa dihindari. Alhamdulillah sampai 11 hari operasional kedatangan jamaah di Madinah, tantangan ini dapat termitigasi ya. Secara perlahan terurai masalahnya. Yang terpenting jamaah itu tetap menerima layanan dasar. Saudara, informasi selengkapnya terkait jemaah haji di Malang, Jawa Timur yang terdampak kebijakan syarikah, kami akan menghubungi jurnalis Kompas TV ada Hilda Nusantara. Hilda, selamat siang. Jadi bagaimana jemaah haji yang terdampak kebijakan syarikah ini? Apa upaya Kementerian Agama untuk menyatukan jemaat terpisah? Selamat siang, Vidi dan juga saudara. Update terbaru yang bisa saya sampaikan adalah jika di Kota Malang sendiri ada 48 jemaah haji yang berpotensi terpisah begitu ya, baik dengan pendamping maupun pasangan suami istri. Nah, update terbaru adalah tadi Kementerian Agama Kota Malang menyampaikan bahwa usulan untuk penyatuan 48 jamaah yang berpotensi terpisah ini sudah dilakukan begitu. Sudah dikirim ke Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Pusat. Nah, untuk batas waktu yang ditentukan ini sendiri kan jamaah Kota Malang ini baru dijadwalkan berangkat 1 pekan lagi begitu. Dalam waktu 7 hari ini diupayakan agar jemaah haji yang terpisah ini bisa disatukan. Nah, kenapa ini menjadi penting, Vidi dan juga saudara? Karena hasil saya juga mengkonfirmasi kepada beberapa KBIHU begitu ya, bahwa jamaah yang terpisah ini ada pasangan suami istri, kemudian ada juga lansia dan juga pendamping, dan itu berpotensi mengkhawatirkan begitu jika terpisah antar syarikah. Sementara berbeda dengan tahun sebelumnya, dan ketakutan itulah yang kemudian menyebabkan 1 jamaah haji dari Kota Malang memutuskan untuk membatalkan keberangkatan. Jadi ada seorang jamaah haji lansia berusia 80 tahun
memilih untuk membatalkan keberangkatan haji tahun ini karena sistem syarikat tersebut. Namun tadi Kementerian Agama menyampaikan baru saja pada saya bahwa dalam waktu 7 hari ini proses pengusulan untuk penyatuan 48 jamaah haji maksud saya yang akan berangkat ini diupayakan begitu, dan saat ini sudah diproses di Direktorat Jenderal Ibadah Haji dan Umroh Pusat begitu, Sidi. Baik, dalam waktu 7 hari masih menunggu jawaban dari syarikah di Arab Saudi. Namun kalau misalnya dalam waktu 7 hari sementara jemaah ini harus berangkat tapi masih terpisah, belum ada jawaban, apa langkah selanjutnya dari Kementerian Agama, atau apakah Anda juga punya informasi apa yang akan dilakukan jemaah 48 jemaah yang misalnya terpisah dari suami istri mereka atau dari pendamping mereka? Kira-kira seperti apa? Ya, Vidi dan juga saudara, saya tadi juga mengkonfirmasi begitu, dan tadi Kementerian Agama menyampaikan bahwa beberapa hari lalu, tepatnya pada hari Selasa begitu ya, 48 jamaah haji ini sudah dikumpulkan begitu di Kementerian Agama dan diberikan pemahaman bahwa potensi-potensi terpisah begitu. Nah, namun update terakhir ini tadi saat saya mengkonfirmasi ke beberapa KBIHU begitu, mereka menyatakan bahwa sudah mulai tertata begitu, Vidi dan juga saudara. Jadi sudah ada data bahwa beberapa yang terpisah kemarin ini update terakhir sudah mulai disatukan begitu. Jadi meskipun berbeda syarikat, namun mereka masih berada dalam satu kelompok begitu, dalam satu KBIH. Begitu, Vidi, dan ini masih ada sekitar 7 hari, karena sekitar 7 hari lagi tepatnya jika sesuai jadwal begitu, maka pada tanggal 23 dan 24 Mei mendatang ada 4 kloter yang diberangkatkan dari Kota Malang, yakni kloter 76, 77 dan 80, 81. Tentu kita mengusahakan, karena yang menjadi kekhawatiran adalah jika terpisah secara psikis mereka akan takut begitu ya, karena utamanya ada juga pasangan suami istri yang sesama lansia, kemudian ada juga yang lansia terpisah dengan pendamping, dan tentu kekhawatiran ada yang membatalkan lagi seperti yang satu jamaah yang sudah membatalkan, dikhawatirkan terjadi lagi. Sidi. Baik, Hilda dari Malang, Jawa Timur, terima kasih untuk laporan Anda.